Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Setelah materi yang lalu, materi sebelumnya, anak sekalian, kita membahas tentang sejarah terbentuknya rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana Undang-Undang Dasar itu sampai ditetapkan oleh PPKI. Nah, tentu saja Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh PPKI setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Maknanya setelah Indonesia merdeka, setelah Indonesia lahir. Nah, Bapak akan cerita sebelum kemerdekaan. Jadi ada namanya peristiwa-peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Ini masih berkaitan erat dengan sejarah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Di video yang lalu Bapak sudah ceritakan bahwa tugas BPUPKI sudah berakhir, anak sekalian, karena sudah berhasil membuat dua rancangan penting, yaitu yang pertama Dasar Negara yang diberi nama Pancasila, lalu kemudian di sidangnya yang kedua BPUPKI berhasil membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, karena sudah dianggap berhasil, anak sekalian, maka dianggap BPUPKI ini selesai tugasnya. Nah, peristiwa penting yang pertama sebelum proklamasi adalah satu, dibubarkannya BPUPKI dan diganti dengan PPKI. Anak sekalian, tanggal 6 Agustus 1945, ada peristiwa penting yang menggemparkan, yang membuat rakyat Jepang, tentara Jepang di Asia Pasifik menjadi lemah, terutama lemah mentalnya, karena Hiroshima dibom oleh sekutu. Hiroshima ini merupakan kota penting di Jepang. Nah, anak sekalian, dibomnya kota Hiroshima ini membuat Jepang semakin lemah, dan para pejuang Indonesia semakin bersemangat untuk segera merdeka. Oleh karena itu tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dengan alasan dua, anak sekalian. Perhatikan, alasan BPUPKI dibubarkan adalah setidaknya dua hal. Yang pertama, BPUPKI tugasnya sudah selesai karena sudah berhasil membentuk dua hal tadi, Dasar Negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ini alasan tak kalah pentingnya, BPUPKI dibubarkan karena jangan sampai BPUPKI itu sampai memerdekakan Indonesia. Ingat, BPUPKI itu badan yang dibentuk oleh Jepang. Bahkan ada wakil ketua dari Jepang. Kalau sampai BPUPKI ini kemudian memerdekakan, maka kelak di kemudian hari akan ada anggapan bahwa Indonesia merdeka itu hasil pemberian Jepang. Tentu ini sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia, berjuang sekian ratus tahun lalu kemudian merdeka diberi oleh Jepang. Nah, anak sekalian, tanggal 7 itu pula kemudian akhirnya BPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, lalu diwakili oleh Muhammad Hatta. Oke, sudah terbentuk. Tugasnya sama, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, membuat Indonesia menjadi merdeka. Itu tugas PPKI, ya. Nah, anak sekalian, peristiwa yang kemudian peristiwa penting yang melatar belakangi proklamasi yang kedua adalah dibomnya kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Dibomnya kota Nagasaki ini membuat kekuatan Jepang di Asia Pasifik semakin melemah. Dan itu sudah dibaca oleh para pejuang-pejuang Indonesia, terutama dari golongan muda, sudah mempersiapkan diri. Nah, tinggal menunggu saja saat-saat bagaimana Jepang kemudian akan runtuh. Dan memang benar, anak sekalian, tanggal 13 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, berita ini sebenarnya ditutupi oleh Jepang. Jangan sampai bangsa Indonesia tahu. Kenapa? Karena
Jepang kalau sudah menyerah kepada sekutu harus menyerahkan Indonesia ini kepada sekutu. Karena menurut aturannya, negara yang kalah perang harus menyerahkan tanah jajahannya kepada yang menang. Jepang kalah dengan sekutu, maka Jepang harus menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Maka berita ini dirahasiakan. Namun anak sekalian, tanggal 14 Agustus, golongan muda itu antara lain adalah Khairul Saleh, Darwis, Wikana, ya, dan lain-lain mendengarkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu dari siaran radio BBC. Tidak lama kemudian tanggal 14 Agustus ini anak sekalian, golongan muda menganggap, wah ini terjadi kekosongan kekuasaan. Vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kenapa itu? Kenapa terjadi kekosongan kekuasaan? Artinya tidak ada yang berkuasa di Indonesia. Kenapa demikian, anak sekalian? Sebab Jepang sudah kalah. Sekutu belum datang. Indonesia belum merdeka. Jadi di Indonesia belum ada penguasanya. Maka ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan muda. Khairul Saleh dan kawan-kawan tadi langsung menghadap ke golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Dalam hal ini adalah PPKI. Namun apa jawaban Soekarno? Soekarno menolak. Tidak. Akhirnya golongan muda balik lagi. Tanggal 15 menghadap lagi. Karena situasi, golongan muda menganggap situasi ini adalah situasi yang sangat tepat agar Indonesia merdeka. Karena Jepang sudah nggak punya kekuatan, lalu kemudian sekutu belum datang. Akhirnya menghadap lagi ke Soekarno. Namun apa yang terjadi? Soekarno sempat marah, anak sekalian. Ya, sangat marah. Karena Soekarno yakin Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia diperkirakan tanggal 18 Agustus. Maka golongan muda dianggap sabar, diminta untuk sabar dulu, begitu. Nah, tetap aja golongan muda kemudian tidak terima. Sampailah pada kesimpulan, golongan muda ini menganggap Soekarno sudah kena pengaruh Jepang. Sudah diyakinkan, kenapa tidak percaya bahwa ini saat yang tepat untuk merdeka. Begitu anak sekalian. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ini peristiwa penting yang ketiga. Yang keempat ya. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Di mana golongan muda mengamankan ya golongan tua, terutama adalah Soekarno, Muhammad Hatta. Jadi yang ikut diamankan itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno, dan anak Bung Karno yang pertama, yaitu Guntur Soekarno Putra. Diamankan dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini dulu Jawa Barat, anak sekalian, sebuah kecamatan. Nah, di sana itu adalah terjadinya pada tanggal 15 malam. Kemudian ternyata anak sekalian tanggal 16 itu Subarjo menyusul. Subarjo ini adalah dari golongan tua, anggota PPKI, menyusul ke Rengas Dengklok, merayu kepada golongan muda agar golongan muda melepaskan Soekarno, membawa kembali Soekarno ke Jakarta. Tentu saja golongan muda tidak menerima begitu saja. Akhirnya Subarjo meyakinkan kepada golongan muda, saya janji paling lambat besok pagi. Ingat ini tanggal 16, berarti kalau besok pagi berarti tanggal 17. Paling lambat besok pagi kita sudah proklamasi, kita sudah merdeka, kata Subarjo. Akhirnya golongan muda nurut, percaya kepada Subarjo. Dan tentu saja Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya tanggal 16 itu anak sekalian pada sore hari dibawalah kembali ke Jakarta sampai malam harinya. Sampai malam hari kemudian direncanakan akan menyusun teks proklamasi. Tapi kemudian kebingungan di mana ini teks proklamasi akan disusun. Karena tentu Jepang akan curiga dan Jepang tidak merelakan kalau Indonesia merdeka. Akhirnya ada satu orang Jepang, ya, pemimpin pemerintahan Jepang di Batavia di Jakarta, menjamin untuk agar rumahnya dipakai. Namanya adalah Laksamana Muda Maeda.
Laksamana Muda Maeda. Ini adalah orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Akhirnya rumah Laksamana Muda Maeda ini dipakai. Di di ruang makan ngumpul 3 orang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo, untuk menyusun teks proklamasi. Sementara di ruang tamu, di ruang tamu ada golongan muda dan golongan tua yang lain. Nah, anak sekalian, pas ini tanggal 16 Agustus sedang menyusun, dan itu rumahnya di belakang Bapak ini, rumah Laksamana Muda Maeda, dan itulah orangnya, rumah Laksamana Muda Maeda. Akhirnya Soekarno bagian menulis, dan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo bagian mengarang kalimat. Maka kemudian kalimat tersebut berhasil disusun dengan bunyi, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8. Nah, tahunnya ini adalah tahun 05. Di situ tertulis yang barusan tadi. 05 itu apa? Adalah tahun Jepang, 2005. Pada saat itu tahun 2005, tahunnya Jepang. Maka ditulisnya 05. Atas nama PPKI Soekarno-Hatta. Itu awalnya begitu, anak sekalian. Akhirnya setelah selesai, kemudian dibawalah ke ruang tamu. Di ruang tamu golongan muda, golongan tua yang lain sudah berkumpul. Lalu didiskusikan isinya, lalu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Terjadilah perdebatan siapa yang akan menandatangani. Nah, gitu ya. Bermacam-macam. Intinya semuanya setuju Soekarno-Hatta yang menandatangani, tapi atas nama siapa? Atas nama PPKI atau bagaimana? Kalau atas nama PPKI, ingat bahwa PPKI itu adalah lembaga yang dibentuk memang oleh orang Indonesia, tapi disetujui oleh Jepang. Khawatir nanti kalau atas nama PPKI masih ada anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diberi oleh Jepang. Akhirnya disepakatilah usulan dari Khairul Saleh kalau nggak salah, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, sudah sepakat anak sekalian. Setelah sepakat, ya diketik oleh Sayuti Melik, mereka kemudian berjanji besok jam 10 pagi datang ke halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya betul pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi hari Jumat dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, lalu kemudian bendera merah putih dikibarkan yang sebelumnya dijahit oleh Ibu Fatmawati, dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya dan Indonesia Merdeka. Nah, setelah merdeka, anak sekalian ingat, ketika merdeka itu, ketika proklamasi itu hanyalah pernyataan kemerdekaan, mengumumkan bahwa Indonesia itu merdeka, ya, kepada dunia dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia sudah merdeka. Tetapi anak sekalian, perangkat negara itu belum ada, hanya merdeka gitu aja. Pemimpinnya siapa belum ada, wilayahnya yang mana juga nggak tahu, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak lama kemudian, sehari setelah itu tanggal 18 Agustus anak sekalian, PPKI melakukan sidang yang pertama kali setelah dibentuk pada tanggal 7 Agustus, ya. PPKI melakukan sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus. Tanggal 18 Agustus ini memutuskan 3 hal. Ya, memutuskan 3 hal. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya ada dasar negara yang bernama Pancasila di alinea keempat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ya, jadi penetapan Undang-Undang Dasar sekaligus penetapan dasar negara Pancasila. Yang pertama. Yang kedua, memilih dan melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk komite nasional. Ini
pada sidangnya yang pertama. Nah, anak sekalian, dari sinilah awal mula Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan. Oke, anak sekalian ya, ditetapkan. Jadi kita sudah jelas bahwa sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 45 adalah tanggal mulai dari 10 sampai 16 atau 17 Juli dirumuskan oleh BPUPKI, lalu kemudian tanggal 18 Agustus ditetapkan oleh BPKI pada sidangnya yang pertama. Nah, itu saja anak sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.